Ya Bapa yang penuh dengan kasih, kami bersyukur Engkau berkenan menghimpunkan kami kembali di dalam rumah Tuhan yang kudus pagi hari ini. Dan saatnya bagi kami untuk mendengarkan suara dari kebenaran firman. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati kami untuk boleh menyampaikan dan menerima kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kami dengarkan. Dan kami boleh hayati di dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Masih dalam suasana tahun baru, maka saya menyampaikan selamat tahun baru bagi kita sekalian. Dan sungguh satu kesempatan yang sangat istimewa bahwa pada pagi hari ini saya boleh berbagi firman, kebenaran firman kepada Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Terima kasih untuk Gembala Sidang dan segenap majelis gereja yang memberikan kesempatan yang sangat istimewa untuk berbagi firman pada hari ini. Saya minta izin untuk membuka masker saya untuk memudahkan saya di dalam menyampaikan pemberitaan firman. Baik, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sesuai dengan tema kita bukan bengkok hati, dan teksnya terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang ke-15. Saya mengajak setiap kita untuk membacanya bersama-sama. Filipi pasal yang kedua ayatnya yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudara sekalian, ayat yang ke-15 yang tadi kita baca itu berada di dalam konteks Filipi pasal 2, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18 yang tadi juga sudah kita baca sebagai petunjuk hidup baru bagi kita di dalam minggu ini. Di mana saudara sekalian, di dalam bagian ini Rasul Paulus menjelaskan bagaimana orang Kristen itu seharusnya hidup. Ya, bagaimana orang Kristen seharusnya hidup, menjalani kehidupan baik secara pribadi, secara komunal, secara bergereja, dan di dalam kehidupan keseharian. Di dalam seantero kehidupan dengan mengingat semua yang rela dilakukan oleh Kristus bagi umatnya. Nah saudara, di dalam Filipi pasal 2 ini, Rasul Paulus itu menggambarkan Yesus Kristus Tuhan kita itu sebagai teladan di dalam hidup dan di dalam melayani. Dan bahkan teladan di dalam seluruh kehidupan kita keseharian. Apapun itu, mulai daripada hal yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Hal yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Sebagaimana yang telah diteladankan oleh Kristus melalui kehidupannya ketika dia berinkarnasi di bumi ini. Yang dengan rela hati, dengan ketaatan kepada kehendak Bapa, bahkan sampai kepada kayu salib. Saudara, di dalam bagian ini, di dalam ayat 12, Rasul Paulus menegaskan bahwa teladan Kristus itu harus menjadi dasar bagi kita di dalam mengerjakan keselamatan kita. Ya, mengerjakan keselamatan kita sehingga kelahiran baru kita itu menjadi nyata. Menjadi sesuatu yang real di dalam perbuatan, dalam kehidupan kita keseharian, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Maka di sini kita memperhatikan bahwa seluruh aktivitas kehidupan daripada orang percaya, baik itu secara pribadi, secara komunal, termasuk dalam kehidupan beriman, melayani, bekerja, dan sebagainya, itu saudara sekalian yang merupakan bagian daripada kita mendemonstrasikan apa yang disebut mengerjakan keselamatan, itu harus dilakukan dengan tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam teks kita pada hari ini. Nah saudara, tujuannya apa? Tujuan untuk tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantahan, itu bukan semata-mata supaya kita kelihatan baik. Bukan supaya kita disenangi semua orang. Bukan semata supaya kita ini terlihat sopan, penurut, orang yang taat, orang yang religius.
Orang yang boleh dikatakan adalah orang-orang yang baik di mata dunia. Tetapi lebih daripada itu, ada satu makna, ada satu pesan yang sangat penting sekali. Yaitu apa? Bahwa itu menjadi pembeda yang sangat jelas antara orang-orang percaya, orang-orang yang telah mengalami status yang baru di dalam Kristus, orang-orang yang telah lahir baru di dalam Kristus, dengan dunia di sekeliling yang bejat, yang berada dalam kegelapan dosa, yang disebutkan di dalam ayat kita ini sebagai dunia, orang-orang atau angkatan yang dikatakan itu bengkok hatinya dan sesat. Saudara, ini adalah satu penegasan yang sangat penting di sini, karena ini menunjukkan perbedaan status di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa berada di tempat yang netral. Kita harus memilih berada pada posisi yang mana. Di mata Tuhan tidak ada yang hitam, di mata Tuhan tidak ada yang abu-abu. Di mata kebenaran firman yang ada adalah hitam dan putih. Saudara dan saya berdiri di mana? Tidak ada campuran hitam dan putih yang membuat jadi abu-abu segala sesuatunya. Tidak ada. Engkau dan aku harus berdiri pada satu posisi, hitam atau putih. Dan bagi orang-orang percaya, jelas berada pada posisi yang seharusnya. Maka di sini saudara sekalian, istilah bengkok itu ya merupakan istilah medis dalam dunia medis yang menunjuk kepada satu keadaan di mana tulang punggung itu bengkok atau tidak lurus, ya, tidak selaras, ya, tidak berada pada posisi yang seharusnya. Nah, mungkin para pak dokter di sini, ya, para perawat mungkin mengenal istilah skoliosis. Nah, itulah istilah bengkok di sini dari kata Yunani skolios. Skoliosis itu berarti bengkok punggung. Nah, ketika kata ini digunakan dalam konteks ini, digunakan untuk seseorang, maka ini merupakan satu kiasan untuk menggambarkan bahwa seseorang itu tidak hidup seturut dengan norma, tidak hidup seturut dengan standar. Dan bagi orang-orang percaya, standar hidup orang percaya, norma hidup orang percaya itu adalah pada firman Tuhan, pada hukum-hukum Tuhan, pada kehendak Tuhan. Maka ketika seseorang yang mengaku percaya itu tidak berjalan atau menghayati, menghidupi kehidupan percaya di dalam standar firman Tuhan, norma, nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, maka orang itu dikatakan bengkok. Ya, jadi bengkok, jadi tidak pada tempat yang seharusnya. Nah, saudara, demikian juga sesat di sana, ya. Sesat di situ, saudara sekalian, memiliki pengertian sesuatu yang mendistorsi, yang mengalihkan perhatian, yang menyesatkan, yang menjauhkan sesuatu di dalam pengertian yang seharusnya. Maka ketika ini digunakan oleh Paulus di dalam membicarakan berkaitan dengan orang-orang, maka saudara, ini menunjuk kepada mereka yang dengan sengaja memutarbalikan, memelintir kebenaran firman Tuhan. Dan dengan sengaja itu menjauhkan orang dari kebenaran yang seharusnya dipegang, yang seharusnya diperjuangkan. Entah orang-orang yang disesatkan itu sadar atau tidak, sukarela atau tidak sukarela, dibawa ke arah yang salah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik di sini adalah bahwa Paulus dengan tegas menyebutkan mengenai angkatan orang-orang yang bengkok hatinya. Di sini kita melihat prinsip firman Tuhan yang jelas. Ketika saudara dan saya ada di dalam posisi terang, maka saudara harus bisa menyingkapkan apa yang gelap, apa yang salah. Nah, siapakah orang-orang atau angkatan yang disebut bengkok hatinya dan juga disebut sesat di dalam ayat ini? Saudara, mayoritas penafsir dan juga kalau kita melihat daripada konteks daripada surat Filipi, di mana gereja menghadapi tantangan yang tidak mudah terhadap iman Kristen. Maka mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang anti Kristen. Orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang telah datang ke dalam dunia. Tetapi juga bukan hanya mereka yang benar-benar menolak iman Kristen, tetapi bahkan juga orang-orang yang sudah menerima iman Kristen. Tetapi mereka menjalani hidup iman Kristennya itu, hidup berimannya itu tidak dengan murni. Tidak dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan akar yang kuat di dalam kehidupan iman yang sejati. Mereka mempraktikkan sinkretisme, campur aduk keyakinan. Keyakinan Yudaisme yang lama, mereka bawa masuk di dalam keyakinan kekristenan mereka yang baru. Maka kita lihat
yang terjadi adalah apa? Ada kekacauan. Ya, ada berbagai macam ketidakharmonisan dan seterusnya. Sekali lagi, karena memang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Hitam dan putih itu tidak bisa disatukan, saudara sekalian. Dalam pengertian, seseorang yang hidup ingin berkenan di hadapan Allah, maka dia harus memastikan dirinya benar-benar ada di dalam status yang baru. Maka saudara sekalian, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini yang ada di Filipi sebenarnya adalah orang-orang yang mewarisi karakter yang lama. Perjanjian lama kita seringkali menyebut mereka sebagai orang-orang yang bengkok hatinya. Misalnya di dalam Ulangan pasal 32 ayat 5, ya, mereka ini disebut sebagai orang-orang yang berlaku busuk terhadap Tuhan. Merupakan noda, suatu angkatan yang bengkok dan belat-belit. Kita melihat di dalam perjanjian lama, khususnya kalau kita meruntut mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir, di bawah kepemimpinan Musa dan Harun selama 40 hari sebelum mereka masuk di tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Kita melihat mereka jatuh bangun di dalam mereka itu memperjuangkan hidup sebagai umat Allah. Mereka, saudara sekalian, tidak bisa menjadi orang yang sungguh-sungguh taat. Mereka adalah orang yang dicatat oleh kitab suci sebagai orang yang suka bersungut-sungut, suka berbantah-bantahan. Mulai daripada soal kepemimpinan Musa dan Harun. Lalu kemudian penyembahan berhala yang mereka lihat di bangsa-bangsa sekeliling yang negerinya mereka lewati. Sampai kepada soal makan dan minum. Ketidakpuasan, ketidaksenangan dan seterusnya itu, saudara sekalian, membuat mereka jatuh bangun. Sehingga mereka berulang kali dihajar oleh Tuhan. Dan agaknya karakter suka bersungut-sungut, berbantah-bantahan ini yang menggambarkan kurangnya ucapan syukur, kurangnya terima kasih. Bahkan tidak adanya ucapan syukur atas kasih Allah yang besar yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir. Dan bahkan menjanjikan harapan baru, masa depan yang baru di negeri perjanjian yang sedang mereka tuju. Namun mereka memperlihatkan sikap yang tidak seharusnya, yang sedemikian. Maka saudara, kita melihat bahwa karakter ini ternyata tidak berhenti. Dan itu diwariskan kepada keturunan mereka di dalam perjanjian baru. Nah, ini yang sedang dibicarakan di sini. Dan kita tahu dalam sejarah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, bahkan sampai hari ini saya punya beberapa teman orang Israel dan mereka itu sangat anti. Ya. Mereka bilang kita ini sesat, ya, karena Yesus itu bukan Mesias. Mesias itu masih mereka tunggu-tunggu. Bagi kita ya mereka yang sesat, mereka tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, sesat dalam arti tidak mengikuti apa yang merupakan penggenapan nubuatan firman Allah mengenai kedatangan Mesias yang sudah terjadi. Namun mereka masih sibuk terus menanti. Masih sibuk berjuang mau membangun bait suci ini dan itu dan sebagainya untuk menyambut Mesias. Nah, saudara sekalian, kita melihat bahwa ini adalah satu karakter yang mendarah daging di dalam diri mereka. Maka kita melihat apa yang dihadapi oleh Paulus, jemaat di Filipi, adalah penentangan yang luar biasa. Dan mereka tidak segan-segan menggunakan berbagai cara. Ya, yang dikatakan tadi, sebagai dampak daripada bengkok hati, sesat, memutarbalikkan dan seterusnya itu. Ya. Dan bahkan kita tahu bahwa Rasul Paulus sendiri sebelum bertobat, dia adalah orang yang sama. Orang yang juga menghalalkan segala cara untuk menghambat kemajuan Injil. Menghambat pertumbuhan iman orang Kristen. Dia menghalalkan segala cara. Menyetujui pembunuhan, penganiayaan, dan seterusnya terhadap orang-orang Kristen. Terhadap Injil Yesus Kristus. Sampai kemudian kita melihat justru di saat dia sedang merencanakan untuk melaksanakan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Dalam catatan Kisah Para Rasul pasal 9, Tuhan memberi dia anugerah keselamatan. Dia bertobat, dipanggil menjadi rasul. Dan setelah itu kita melihat satu perubahan kehidupan yang sangat baru. Maka ini luar biasa, pertobatan yang sejati itu harus betul-betul membuat kita terarah hanya kepada iman yang baru di dalam Kristus. Ya. Pertobatan itu, saudara sekalian, bukan perubahan hidup 360 derajat. 360 derajat berarti saudara dari titik yang lama nanti akan kembali lagi ke titik yang lama, muter. Tetapi saudara muter 180 derajat, membelakangi yang lama dan terarah kepada yang baru. Itu adalah pertobatan. Itu adalah metanoia. Dan Paulus memperlihatkan hal ini.
Dan sekaligus sebenarnya di sini tersikap betapa berbedanya dia dengan orang-orang Yahudi yang sedang dibicarakan di sini, yang disebut sebagai bengkok hati dan sesat ini. Dan kita juga lihat bahwa dia setelah percaya Tuhan, dipanggil menjadi rasul, dia rela membayar harga. Bukan saja harga panggilan sebagai rasul untuk memberitakan Injil, tetapi juga panggilan untuk turut menderita, mengalami kesusahan, keluar masuk penjara, difitnah, dicari-cari kesalahan dan seterusnya. Sampai pada akhirnya dia mati syahid demi Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka di dalam ayat yang kita baca hari ini, menjadi satu ayat yang menjadi pengingat bagi kita, orang-orang percaya hari ini. Dan juga menjadi sebuah peringatan. Kita harus perhatikan di sini bahwa apa yang diucapkan di sini adalah di dalam konteks kehidupan bergereja pada zaman itu, khususnya di Filipi. Maka itu berarti tetap relevan bagi kita umat Tuhan gereja pada hari ini. Nah, di dalam ayat ini saudara sekalian, Rasul Paulus menyingkapkan karakter yang seharusnya, yang dimiliki dan ada di dalam diri setiap orang percaya, sungguh percaya, di dalam mengerjakan keselamatan yang memperlihatkan perbedaan yang tidak sama dengan yang disebutkan di sini sebagai orang-orang yang bengkok hatinya dan sesat. Yang pertama saudara sekalian adalah tidak beraib. Di dalam ayat ini kita menemukan tidak beraib. Tidak beraib di sini saudara sekalian itu berarti tidak tercela. Ya. Menjalani kehidupan yang jauh dari pergunjingan. Oleh karena sedang atau telah atau hidup di dalam perbuatan tercela. Atau di dalam perbuatan aib. Ya. Nah, ini saudara sekalian merupakan ungkapan yang sama yang Rasul Paulus juga gunakan di dalam bagian yang lain. Di dalam bagian suratnya yang lain. Misalnya dalam surat 1 Tesalonika pasal yang kedua 10. Di mana dia mengatakan kepada jemaat dalam suratnya, kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Tidak beraib. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam karakter hidup orang yang percaya. Paulus sendiri memberikan contoh di dalam ayat itu. Ya, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 10. Yang juga menggunakan kata yang sama dengan tidak beraib di dalam pasal 2 ayat 15 pasal Filipi ini. Paulus memberitahu orang-orang Tesalonika bahwa dia dan rekan-rekan pelayanannya telah menjalani kehidupan yang tidak beraib, yang tanpa cela di tengah-tengah mereka. Dia bukan orang yang menggunakan jabatannya, panggilan kerasulannya untuk kepentingan sesat, untuk kepentingan material, kepentingan duniawi. Dia dan rekan-rekannya itu melayani dengan tulus, dengan sungguh hati. Kerinduan untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di Tesalonika bertumbuh menjadi murid Kristus di dalam kelahiran baru mereka. Sehingga tidak ada tuduhan atau tidak ada jari telunjuk yang ditujukan kepada mereka oleh karena aib yang mereka lakukan berkaitan dengan hal-hal moral, ya, termasuk juga pengajaran mereka dan seterusnya dan seterusnya. Saudara sekalian, ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa seringkali ya di dalam Rasul Paulus mengingatkan orang-orang percaya di Filipi pada zamannya, seringkali yang merusak kesaksian kehidupan daripada gereja, kehidupan daripada kekristenan, kehidupan daripada kesaksian daripada Injil yang sejati, itu adalah aib-aib daripada orang-orang percaya sendiri. Orang-orang Kristen sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang jujur di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Kita melihat banyak yang berpoligami. Walaupun di dalam pengertian yang tidak legal. Punya pria idaman lain. Punya wanita idaman lain. Ada banyak juga orang Kristen yang tidak berbeda dengan mereka. Yang mempraktikkan cara hidup yang tidak benar. Untuk mengumpulkan kekayaan misalnya. Mengumpulkan harta. Untuk sukses di dalam pekerjaan dan sebagainya. Korupsi. Oh, itu bukan hanya melulu monopoli daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Banyak juga anak-anak Tuhan yang melakukan itu. Korupsi uang, korupsi aset, korupsi waktu dan sebagainya. Tidak jujur di dalam bekerja, di dalam berbisnis. Di dalam menjalankan pekerjaan selalu memakai standar duniawi.
Etikanya bukan etika Tuhan, bukan etika deontologis, tapi teleologis. Teleologis berarti yang penting tujuan tercapai. Mau prosesnya bagaimana, apakah sikut sana sikut sini, mau hal-hal yang tercela yang tidak benar, it's okay. Yang penting tujuan tercapai. Goal tercapai. Bagi orang-orang seperti ini saudara sekalian, yang penting adalah mendapatkan apa yang diinginkan. Mereka tidak peduli bahwa itu adalah aib. Banyak orang yang iri dan dengki dengan sesamanya, memfitnah sesamanya dan seterusnya. Tidak senang melihat kesuksesan orang lain, bukannya bersuka cita ketika melihat orang lain berhasil, malah sedih dan mencari cara untuk menjatuhkan. Ya. Dan sebagainya. Dan mirisnya, terkadang ya, ada orang-orang yang sudah harus menanggung konsekuensinya, masih tetap ngeyel dalam arti mencoba untuk seolah-olah ingin supaya orang melihat bahwa dia tidak seburuk daripada apa yang sudah terjadi, yang sudah dia lakukan. Ingin menghibur diri bahwa dia adalah orang yang takut Tuhan, mencintai Tuhan. Tadi saya cerita ada seorang pendeta, ya, itu mengunjungi jemaatnya. Namanya kebetulan Pak Yohanes. Sekali lagi kalau ada yang namanya Pak Yohanes di sini, ya ini hanya kebetulan saja. Tolong ya, nanti saya khawatir saya selesai khotbah saudara marah dengan saya. Ya, ini ilustrasi saja. Ya. Nah, Pak Yohanes ini seorang petinggi di perusahaan. Nah, karena ya namanya manusia berdosa, ya, dia menyalahgunakan aset perusahaan dan itu harus membuat dia berhadapan dengan hukum. Dia dituntut ya, mengembalikan aset yang sudah dia ambil, lalu kemudian juga harus menjalani hukuman badan di dalam penjara sekian tahun. Nah, saudara sekalian, Pak pendetanya mengunjungi dia. Ya biasalah kalau kunjungan, ya, menghibur, menguatkan, ya, juga pasti di sana ada bimbingan. Bimbingan dalam arti untuk mengingatkan supaya lebih bijaksana lagi. Kelak setelah selesai menjalani konsekuensi dari perbuatan yang tercela atau beraib. Aib yang telah menimbulkan aib itu. Baginya, bagi keluarganya, dan termasuk juga bagi gerejanya. Karena orang Kristen di luar berbuat sesuatu, pasti gerejanya akan ikut terseret. Betul? Iya, saya sudah mendengar banyak hal itu. Oh, yang dia cuma satu orang loh. Tapi nama gereja jadi buruk. Apa salahnya gereja? Apa salahnya orang-orang Kristen yang lain? Cuma satu saja yang berbuat salah. Tapi itulah dunia, pukul rata semuanya. Nah, kembali ke Pak Yohanes ini. Nah, beliau ini saudara sekalian, ya, itu mengutip ayat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. Dia mengatakan, ya Pak Pendeta saya tahu dan sebagainya, bla bla dan sebagainya. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, firman Tuhan katakan adalah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ada yang salahkah dengan dia mengutip ayat ini? Sebenarnya nggak ada yang salah. Ya, orang mengutip ayatnya tidak salah. Tetapi kalau ayat itu disalahgunakan, disesatkan, dipelintir dalam pengertian tadi, untuk menutupi aib, celah dan sebagainya, itu tidak pantas, tidak benar. Malah ini justru membuat orang yang tidak percaya jadi tertawa. Dan kekristenan menjadi bahan olok-olokan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, maka mari kita waspada dan selalu mengingat bahwa engkau dan aku ini dipanggil bukan saja hanya untuk menerima keselamatan, menerima anugerah Allah. Ingat, anugerah itu berbarengan dengan tanggung jawab. Anugerah itu berbarengan dengan responsibility. Responsibility, tanggung jawab untuk hidup mengerjakan keselamatan. Dan itu harus dijalani dengan baik di hadapan Tuhan. Kita bukannya dipanggil untuk keselamatan, tapi kita juga dipanggil untuk hidup dalam standar kekudusan dan kemurnian moral perilaku. Kiranya Tuhan menolong kita. Yang kedua, tidak bernoda. Saudara sekalian,
Tidak bernoda adalah satu kata yang sangat unik di dalam bagian ini. Ya. Menunjuk kepada satu keadaan yang murni, yang polos, yang tidak bercampur, yang apa adanya. Ya memang aslinya itu, orinya seperti itu. Yang tidak ada campuran apa-apa, itu ori. Ya. Plain kira-kira. Nah saudara sekalian, biasanya kata ini digunakan untuk menggambarkan kemurnian dari suatu benda atau materi. Misalnya emas murni, ya, perak murni, ya, dan sebagainya. Juga untuk menggambarkan anggur yang tidak bercampur dengan cairan lain. Atau susu yang murni yang tidak bercampur dengan zat yang lain atau satu campuran yang lain. Nah ketika istilah ini digunakan untuk menggambarkan karakter seseorang, maka ini menjadi satu kiasan yang menunjukkan bahwa orang itu menjalani hidupnya ya dengan motivasi yang benar. Menjalani hidupnya itu dengan sungguh-sungguh, tulus, murni. Ya. Motivasinya di dalam segala sesuatu yang dia lakukan itu tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, itu maksudnya di sini. Nah Paulus sendiri di dalam surat-suratnya itu selalu mendorong, ini menarik. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus pada ayat yang kita renungkan hari ini itu diulang-ulang terus oleh Paulus dalam bagian yang lain. Ini menunjukkan Paulus sangat concern. Ya. Rasul kita ini sangat concern dengan pertumbuhan hidup rohani orang percaya. Supaya orang percaya bertumbuh dalam status lahir baru mereka. Menjadi murid Kristus yang sungguh itu memperkenan hati Tuhan. Ya. Maka saudara sekalian, dia mendorong orang-orang Kristen mengembangkan karakter tidak bernoda ini. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma misalnya, dalam Roma pasal 16 ayat 19. Dia mengatakan di sana, kabar tentang ketaatanmu itu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Kata bersih di dalam ayat ini itu sama dengan kata tidak bernoda yang ada dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Ya, kata akerios itu di dalam bahasa Gerika itu menggambarkan sesuatu yang pure, murni, tidak bercampur, apa adanya, polos, murni, ya apa adanya. Nah, yang menarik saudara sekalian, ya, bahwa di dalam Alkitab kita di dalam Alkitab versi King James itu menerjemahkan kata ini, ya, kata akerios yang diterjemahkan tidak bernoda ini dengan harmless atau tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak murni, yang tidak tulus, yang tidak bersih itu bisa berbahaya. Baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Misalnya, ya, di dalam segelas air sudah ada setitik saja, setetes racun. Nah saudara itu pasti berbahaya, walaupun racunnya cuma sedikit. Dan kalau kita tahu kita disodori air minum yang ada racun di dalamnya, maukah kita menerima dan meminumnya? Oh jelas tidak, kenapa? Karena kita care, kita peduli dengan kesehatan kita. Bahkan ada pepatah lama mengatakan, nila setitik rusak susu sebelanga. Nah ini dia. Ya. Jadi tidak murni lagi, tidak pure lagi. Ya. Karena sudah bercampur dan itu berbahaya. Ya. Kita makan makanan yang banyak mengandung bahan kimia dan sebagainya, tentunya tidak akan baik bagi kesehatan tubuh kita. Dan di dalam ranah kehidupan spiritual, ranah kehidupan rohani, ya, maka ketika kehidupan beriman kita itu tercampur dengan ajaran yang tidak sehat misalnya, ajaran sesat misalnya menyelinap masuk, maka itu saudara akan mempengaruhi kesehatan kehidupan rohani kita. Maka kita memperhatikan di sini Rasul Paulus itu memberikan satu penegasan yang sangat penting untuk diperhatikan. Bukan saja oleh mereka pada zaman itu kepada siapa dia menuliskan surat Filipi, tapi juga bagi kita gereja hari ini, gereja modern hari ini. Bagi saya, bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagi gereja kita di tempat ini. Untuk kita betul-betul waspada terhadap hal-hal yang dikatakan tidak bernoda atau yang berbahaya di sekeliling kita atau di tengah-tengah kita. Ya. Jadi kita melihat saudara sekalian,
Ya, dengan demikian melalui bagian ini kita diingatkan bahwa bila dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan pribadi kita, kehidupan bersama kita, kehidupan beriman kita, kehidupan di dalam pelayanan kita, itu saudara sekalian tidak bercampur dengan tujuan-tujuan yang tidak benar. Tidak bercampur dengan tujuan-tujuan yang tidak murni. Ya, tidak bercampur dengan hal-hal yang salah, motivasi yang tidak benar dan seterusnya. Tanpa kemunafikan kalau saya boleh menegaskan. Maka kita adalah orang-orang yang memiliki karakter yang tidak berbahaya atau tidak bernoda di sini. Tetapi sebaliknya, bila di dalam kita menjalani kehidupan kita dalam segala sesuatu, bahkan termasuk sekalipun itu berkaitan dengan pelayanan dalam kehidupan rohani kita. Ingat, di hadapan Tuhan tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Saya bisa menyembunyikan diri saya yang sesungguhnya kepada saudara. Saudara bilang, oh Pak Yarman orang baik. Tapi saya tidak bisa sembunyi dari Tuhan yang tahu sampai ke dalam. Yang menyelidiki sampai ke tulang sumsum. Demikian juga saudara sekalian. Kita bisa menampilkan diri baik. Tapi Tuhan tahu diri kita yang sebenar-benarnya. Maka kalau kita menampilkan diri dalam segala sesuatunya kehidupan kita melakukan apa yang termasuk saya katakan dalam kita melakukan aktivitas kehidupan rohani kita, melayani dan seterusnya dengan mengenakan topeng-topeng kepalsuan hidup, menyembunyikan motivasi-motivasi yang tidak benar, ketidaksungguhan, ketidakmurnian, ketidaktulusan di dalam mengikut Tuhan, ketidakjujuran terhadap ajaran yang sehat dan seterusnya. Maka saudara, engkau dan aku termasuk kategori yang disebut sebagai orang yang berbahaya. Wah, ini. Saudara sekalian, mari kita melihat diri kita. Kita memeriksa diri kita. Apakah kita adalah orang yang tidak bernoda? Yang tidak berbahaya? Baik untuk diri kita maupun orang lain. Dalam pengertian ini. Mari coba lihat kiri dan kanan sekarang. Apa kiri kanan ini masuk kategori berbahaya atau tidak berbahaya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam uraian? Saya yakin tidak ada yang kategori berbahaya di sini. Amin ya. Amin. Semua kita adalah orang yang Tuhan tolong untuk terus berjuang, tidak bernoda ya, atau tidak berbahaya dalam pengertian ini. Sehingga dengan demikian Tuhan kita dipermuliakan. Yang terakhir, ya, tidak bercela. Ya, saudara, tidak bercela atau tanpa celah atau tanpa cacat. Ini juga merupakan satu kata yang unik di dalam bagian ini. Kelihatannya kata ini sama dengan bagian yang pertama tadi, ya, tidak beraib. Tetapi ada penekanan yang sangat khusus di dalam bagian ini. Ya. Kata asli yang digunakan di sini, itu saudara sekalian digunakan sama di dalam Efesus pasal 1 ayat 4. Ya, itu adalah ayat yang seringkali menjadi bagian di dalam ayat kunci berkaitan dengan doktrin predestinasi, pemilihan umat percaya. Bahwa Allah itu telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Supaya kita kudus dan tidak bercacat. Nah, tak bercacat di sana sama dengan yang digunakan di dalam ayat 15 Filipi pasal 2 ini. Ya, yaitu tidak bercela. Ini saudara sekalian berbicara sesungguh-sungguhnya berkaitan dengan relasi kita dengan Tuhan. Bila 1 dan 2 itu tadi berkaitan diri kita dan sesama kita, komunitas kita, hidup kita dalam keseharian. Maka yang ketiga ini memberikan satu nuansa yang sangat khusus. Relasi kita dengan Tuhan. Ya. Nah, saudara sekalian, seolah-olah di sini Paulus mengatakan bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, di dalam engkau mengikut Tuhan, di dalam engkau beriman kepada Tuhan, maka engkau harus tanpa celah, tak bercacat. Pertanyaannya, bisakah kita tak bercacat? Bisakah kita tanpa celah di dalam mengikut Tuhan? Saudara, kita harus jujur mengatakan, ada banyak hal yang kalau Tuhan ingin betul-betul membuat penilaian terhadap diri saudara dan saya, maka pasti akan banyak raport merah di hadapannya. Dalam cara kita menyembah Dia, cara kita beribadah kepadanya, mengikut Dia dan seterusnya. Melakukan banyak hal untuk kemuliaan namanya. Ada banyak hal yang mungkin tidak memenuhi standar, norma yang Tuhan inginkan. Hanya karena anugerah Allah semata sajalah.
Tuhan selalu menerima kita. Tuhan selalu welcome kita di dalam rumahnya. Tuhan selalu memberikan kita dan mempercayakan kepada kita pelayanan. Hanya semata anugerah. Kalau mau melihat standar daripada Tuhan yang betul-betul mau dijalankan. Engkau dan aku, termasuk saya ini, tidak akan memenuhi syarat. Mengapa? Kita hidup dalam dunia yang berdosa. Kita masih berjuang, bergumul dengan sisa-sisa manusia lama kita, natur berdosa kita. Yang seringkali membuat kita tidak bisa sempurna, tidak bisa melakukan sesuatu sebagaimana yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntut. Maka di sini saudara sekalian, Rasul Paulus itu seolah-olah menegaskan bahwa orang-orang percaya tidak boleh tidak. Harus memiliki semangat yang kuat, komitmen yang kuat, tekad yang kuat. Untuk menjalani hidup barunya. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jangan main-main. Dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Kita ada di tengah angkatan yang bengkok hati dan sesat, kata ayat ini. Dan itu kadang bukan hanya di sekeliling, tapi juga bisa di dalam gereja sendiri. Jangan lupa, ini surat ditujukan kepada jemaat, kepada gereja, bukan kepada dunia luar. Itu menunjukkan gereja sepanjang abad dan zaman akan terus bergumul. Ya. Akan terus bergumul dengan sifat-sifat manusia lama. Akan bergumul dengan dosa. Akan bergumul dengan para penyesat. Akan bergumul dengan orang-orang yang bengkok hatinya yang dimaksudkan di dalam ayat kita ini. Dan biarlah kita selalu menjadi orang-orang yang mau menaati, mengikuti apa yang seharusnya standar daripada Tuhan. Saya sampai hari ini saudara, setiap kali saya melayani, selesai melayani, bahkan seandainya pun saya merasa sudah melayani dengan sangat baik, saya tetap memohon ampun sama Tuhan. Karena apa? Karena pengertian seperti ini. Pasti tidak mungkin. Ya, karena manusia baru bisa betul-betul sempurna tanpa dosa, tanpa celah, ya kalau sudah diwisuda oleh Tuhan masuk surga, iya kan? Saudara jangan khawatir. Saudara belum punya gelar, jangan khawatir. Nanti dapat gelar. Semua kita dapat gelar. Apa? Almarhum. Tadi lagu yang bagus sekali. Saya kontemplasi langsung. Entahkah nanti aku masih hidup, ataukah aku sudah duluan masuk ke surga. Tadi ada lagu yang sangat indah sekali. Ya. Satu pesan yang sangat indah sekali. Saat ini adalah kesempatan kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Di dalam lubang kubur tidak ada kesempatan untuk membarui apapun. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan ingin kita berkenan. Saya selalu mohon ampun pada Tuhan. Apabila Tuhan menemukan ada yang salah, ada yang tidak tepat, ada yang tidak benar, mohon pengampunan belas kasihan. Tidak menghalangi berkat Tuhan bagi pelayanan, bagi gereja, bagi keluarga. Bagi segala sesuatunya yang lain. Tapi Tuhan tetap bermurah hati. Mengaruniakan anugerah demi anugerah. Untuk mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, Tuhan menuntut dia disembah menurut apa yang dia mau. Di dalam ibadah kita. Dalam reform theology. Ada yang disebut dengan regulative principle. Ibadah itu berjalan di dalam prinsip regulatif. Artinya apa? Tuhan ingin disembah menurut apa yang dia mau. Bukan menurut apa yang kita mau. Banyak orang berpikir dia menyembah Tuhan dan Tuhan sudah suka. Ya, padahal belum tentu. Tuhan ingin disembah, Tuhan ingin dilayani, Tuhan ingin dipermuliakan menurut standar, yaitu firman-Nya dan kehendaknya. Ibadah kita kepada Allah harus selalu mengikuti arahan ini. Kita beribadah bukan untuk mengentertain diri kita, manusia berdosa kita. Bukan hanya sekedar kita mengikuti tren yang sedang in. Tidak, tetapi kita ingin sungguh-sungguh berjalan di dalam prinsip yang Tuhan kehendaki sehingga Tuhan itu dipermuliakan. Pernahkah kita bertanya, setelah kita melakukan sesuatu, kita memberi persembahan misalnya, pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah Tuhan berkenan dengan persembahan yang sudah saya berikan? Pernahkah kita setelah kita melayani Tuhan, atau kita datang ke gereja hari ini, kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, sudahkah Engkau berkenan atas kehadiranku hari ini?
Sudahkah Tuhan engkau berkenan aku temui hari ini? Itu adalah hal yang penting. Sense of spirituality yang seperti ini harus ada di dalam diri setiap umat Tuhan. Kalau kita memiliki sense seperti ini, saudara sekalian, perasaan seperti ini, maka kita tidak akan pernah bosan mencari Tuhan. Kita tidak akan pernah bosan ke gereja. Kita tidak akan menggunakan alasan ini, alasan itu, pandemi A, pandemi B, saya tidak tahu mau pandemi apa lagi nanti. Tapi kitab suci sudah memberitahu kita, makin mendekati kedatangan Tuhan bukan tambah baik. Dunia tambah canggih betul, tapi dunia bukan akan tambah baik. Secara moral dan sebagainya, dan seterusnya. Dan belum lagi kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius pasal 24 menjelang kedatangannya. Hal-hal yang mungkin menakutkan, tapi bagi orang-orang beriman akan memiliki penghiburan oleh karena janji Tuhan yang selalu beserta. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita tidak bercela di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di tengah-tengah angkatan orang-orang yang tetap memilih untuk bengkok hatinya dan sesat. Saudara, sekali lagi tadi saya katakan ini tidak mudah. Tetapi jangan lupa, setelah kita percaya, maka Allah melalui rohnya mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk selalu memilih melakukan apa yang baik. Untuk selalu memiliki hati yang teguh mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Hari ini setelah kita percaya, kita pada posisi masih bisa berdosa. Kita masih bisa berdosa. Tetapi dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Kita yang harus berkuasa atas dosa. Martin Luther pernah mengatakan, kita tidak bisa melarang burung itu terbang melewati kepala kita. Tapi kita bisa menghalangi burung itu untuk tidak bersarang di atas kepala kita. Kiranya di dalam relasi kita dengan Tuhan melimpah di dalam pengertian yang sungguh-sungguh menjaga diri kita murni, benar-benar terarah hanya kepada Dia. Sehingga Dia yang telah rela menebus kita di atas kayu salib itu, yang disebutkan dalam Filipi pasal 2, bahkan rela sampai mati di atas kayu salib itu. Senang dengan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Dia memiliki umatnya yang sungguh-sungguh punya tekad untuk menjaga relasi dengannya yang tidak bercela ini. Saudara sekalian, 3 karakter ini tidak beraib, tidak bernoda atau tidak berbahaya tadi. Dan juga tidak bercela, harus ada dan harus terus kita perjuangkan di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan dalam ayat 15 ini betul-betul tergenapi melalui kita, yaitu apa? Bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Kalimat ini saudara sekalian, dari strukturnya itu bukan himbauan. Bukan opsi kita mau pilih lakukan atau tidak. No. Ini adalah sebuah keharusan. Doddridge, Mueller, Luther, Calvin dan sebagainya dalam komentari mereka melihat penegasan yang sangat penting di sini. Bahkan memberikan satu perbandingan. Seperti halnya Tuhan itu menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, benda-benda penerang. Untuk diperintahkannya memancarkan cahaya, memancarkan terang di tengah kegelapan. Demikianlah juga Tuhan itu menciptakan kita, merancang saudara dan saya, mendesain saudara dan saya untuk apa? Memancarkan terang, sinar daripada kebenaran, sinar daripada kehidupan baru di dalam Kristus di tengah-tengah dunia ini yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Maka saudara, mari ya, kita masih di tahun yang baru. Kita terus melangkah di tahun ini dengan pertolongan Tuhan, bersandar Tuhan dan firman-Nya di dalam tuntunan daripada rohnya untuk bertekad, berjalan, menjalani hidup yang tidak beraib, yang tidak bernoda atau tidak berbahaya, dan tidak bercela ini. Sehingga kita mampu menampilkan diri, mendemonstrasikan diri kita sebagai satu contoh yang unik dari kehidupan iman. Sebagai satu contoh yang tangguh di dalam menghadapi segala macam tantangan
kehidupan dan menjadi saksi yang kuat bagi Injil kebenaran. Sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan. Gereja kita semakin bersinar oleh karena sungguh kebenarannya bertahta di dalam diri setiap kita yang percaya. Seperti halnya yang Tuhan Yesus pernah katakan di dalam Matius pasal 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan terus menuntun setiap kita. Tuhan berkati saudara sekalian. Tuhan berkati gereja ini terus bersinar di sepanjang tahun 2023 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terpujilah Engkau yang telah mengaruniakan kembali kami firman yang mengingatkan bagaimana kami seharusnya menjalani hidup di dalam status baru kami di dalam Kristus. Kami tahu menjadi anak-anak Tuhan yang tidak beraib, tidak bernoda atau tidak berbahaya, tidak bercelah atau bercacat di tengah dunia yang bengkok dan sesat ini bukanlah hal yang mudah. Terlebih kami pun juga berjuang selama kami masih ada dalam tubuh daging ini. Berjuang dengan sisa-sisa manusia lama kami. Tapi sungguh Engkau telah mengaruniakan roh dan firman-Mu selalu ada setiap waktu untuk kami. Itu lebih daripada cukup untuk menghantarkan kami menjadi umat yang sanggup memperkenan hati Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Bahkan menjalani sepanjang tahun kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami di bumi ini. Bapa dalam sorga, hamba-Mu berdoa, berkatilah umat Tuhan di tempat ini. Jadikan mereka sebagai terang Tuhan di tengah dunia yang berdosa. Berkatilah gereja dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Gembala sidang, majelis gereja, seluruh penata layan aktivis, jemaat Tuhan dari anak-anak kecil sampai yang lanjut usia. Tuhan Engkau yang memeliharakan, menjaga, menuntun, memberikan kekuatan untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin.